Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Rizky Nur Fauzi dengan NIM 202-107-137. Kali ini saya dalam mengerjakan tugas PKD ingin menjelaskan teori-teori gaya berkomunikasi. Teori yang pertama namanya adalah teori traits, yakni teori psikologi sosial yang menjelaskan bahwa karakter atau sifat individu seseorang sangat berpengaruh penting dalam menentukan perilaku komunikasinya. Kalau bahasa simpelnya, traits ini bisa disebut sebagai karakter atau sifat seseorang. Nah, di dalam traits ini ada beberapa teori lagi. Yang pertama, conversational narcissism. Teori conversational narcissism ini menjelaskan bagaimana keterkaitan perilaku seseorang dalam berkomunikasi dengan kondisi dan situasi seseorang. Kemudian teori selanjutnya adalah communication anxiety, yakni penghindaran sosial seseorang karena merasa cemas dalam berkomunikasi. Hal ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa penyebabnya bisa seperti orang ini merasa takut dalam berinteraksi, kemudian merasa malu dalam keramaian, atau mungkin juga konsep dirinya yang lemah. Kemudian teori selanjutnya adalah disonansi kognitif, yakni tingkat ketidaknyamanan seseorang dalam mendapat sebuah informasi. Nah, dalam teori ini menjelaskan bahwa orang-orang itu menghindari komunikasi-komunikasi yang dapat meningkatkan disonansi pada dirinya. Perilaku seseorang sangat berkaitan pada beberapa faktor yang internal maupun eksternal. Contoh faktor internal seperti sifat atau karakter ataupun sikap seseorang. Sedangkan faktor eksternal bisa berupa seperti tekanan, situasi ataupun yang lainnya. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yakni komunikasi kelompok. Apa sih pengertian kelompok? Kelompok adalah kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dan mereka saling berinteraksi satu sama lain untuk menggapai tujuan mereka bersama. Selain itu, mereka saling berinteraksi juga untuk bisa saling mengenal satu sama lain dan menjadikan mereka semua sebagai satu bagian dalam kelompok tersebut. Kenapa sih manusia selalu harus hidup berkelompok? Sebagai manusia, kita akan selalu membutuhkan yang namanya hidup berkelompok. Naluri manusia dalam berkeinginan hidup berkelompok ini disebut sebagai gregariousness. Kenapa manusia selalu ingin hidup berkelompok? Karena pertama, manusia itu nggak punya kemampuan fisik yang memadai untuk dia bisa bertahan hidup selalu dalam individualisme. Kemudian, manusia selalu bergantung kepada orang lain. Nah, komunikasi kelompok dapat terbentuk dengan dua cara. Yang pertama, propinquity, yakni komunikasi seseorang yang terjadi karena adanya kedekatan ruang dan lingkungan. Contohnya seperti teman kantor ataupun teman sekolah, teman kuliah ataupun tempat bekerja yang sama, dan lain-lain. Kemudian cara yang kedua adalah karena keseimbangan. Nah, interaksi sosial ini bisa terjadi karena adanya kesamaan dalam menggapai satu tujuan yang sama. Contoh kesamaan di sini bisa jadi seperti kesamaan hobi, kesamaan sikap. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.